Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di mata kuliah Internet of Things. Kali ini kita akan membahas pengantar Internet of Things. Ya, jadi apa sih itu internet? Yang seperti kita ketahui, jadi internet sendiri merupakan komunikasi manusia dengan server, misalkan web server, email server, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi manusia dengan manusia juga seperti chat, Zoom, Skype, dan lain-lain. Itu kita sudah melalui yang namanya internet ya. Jadi apa sih itu Internet of Things? Internet of Things sendiri kita fokus ke things-nya dulu ya. Jadi things itu apa sih? Jadi bisa berbentuk apa saja yang dapat menciptakan aliran data yang dapat dibaca oleh komputer. Things itu sendiri bisa berbentuk suatu benda, suatu objek yang dia dimana di dalam Internet of Things itu mereka saling berkomunikasi gitu ya, secara melalui internet gitu. Jadi yang bisa kita simpulkan dari Internet of Things yaitu things dapat berkomunikasi dengan things lainnya melalui internet. Contohnya yang seperti kita sering lihat ya, seperti sensing device scanner seperti OCR, kalau rekan-rekan ketahui, ada sensor cuaca, sensor kelembaban, panas, angin, sensor jarak antar benda juga itu termasuk things yang bisa kita implementasikan ke dalam suatu Internet of Things gitu ya. Kemudian apa sih IoT, Internet of Things ini, dan protokol-protokolnya yang mensupport ya kerja dari IoT ini. Jadi things ini saling berkomunikasi melalui media internet dengan menggunakan protokol komunikasi. Nah, protokol komunikasi sendiri adalah aturan yang dibuat untuk mengirimkan dan menerima data. Jadi si protokol ini membuat standar-standar yang nantinya akan diterapkan ketika mereka saling berkomunikasi sehingga tidak ada kesalahan dalam berkomunikasi ya, kesepahaman dari standar tadi yang sama-sama kita sepakati seperti itu. Kemudian contoh protokol yang sering kita lihat, protokol HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Contoh lain yang sering diimplementasikan di IoT seperti MQTT, Message Queuing, Telemetry Transport Protocol, dan ada Bluetooth Low Energy BLE, itu juga masuk ke dalam protokol komunikasi di IoT. Nah, kemudian di IoT tidak lepas dari yang namanya sensor dan mikroprosesor ya. Jadi sensor sendiri perangkat yang mendeteksi informasi eksternal, menggantikan dengan sinyal yang dapat dibedakan oleh manusia dan mesin. Contohnya di sini seperti sensor panas ya. Dia ketika ada perubahan panas dalam bentuk skala, kemudian akan dibaca oleh si sensor dan kemudian menjadi sinyal digital, diubah oleh sensor menjadi sinyal digital yang biasa kita sebut digital biner ya, 1010 dan lain sebagainya. Kemudian sensor mendeteksi dan mengubah menjadi informasi yang dapat dibaca oleh komputer. Dalam hal ini hasil pembacaan sensor tadi diproses oleh yang namanya mikroprosesor seperti itu. Nah, kemudian ini gambaran things to things ya, tadi basic dari Internet of Things. Bagaimana misalkan ada modul suatu sensor cahaya, kemudian data yang dibaca sensor tersebut dari lingkungan sekitar ditranslasikan ke dalam data-data yang bisa dibaca oleh mikroprosesor. Dalam contoh di sini microcontroller ya, yang ada modul ISP, datanya dalam bentuk digital seperti itu 1010, kemudian melalui internet dan diteruskan ke things yang lainnya atau
prosesor ataupun bisa juga dalam bentuk server yang lainnya gitu ya. Ada juga things to central data yang tadi saya contohkan untuk server. Jadi pembacaan sensor tadi kemudian ditampung sementara oleh mikroprosesor tadi, diteruskan ke internet dan disimpan ke dalam server. Jadi di dalam server ini bisa diolah dalam berbagai aplikasi ya, seperti data analytics tadi kan sensor cahaya misalkan, kondisi pencahayaan yang ada di titik tertentu, di sebarannya seperti apa di suatu daerah, suatu kota maupun daerah-daerah lainnya, sehingga bisa muncul suatu keputusan atau kebijakan dari pembacaan sensor cahaya tadi. Oke, seperti itu. Jadi apa sih itu IoT? Jadi bisa kita simpulkan bahwa komunikasi antar mesin dengan mesin tanpa ada intervensi dari manusia, itu secara dasar. Kemudian dalam pemrosesan data dari sensor dapat diintegrasikan dengan kecerdasan artifisial atau AI ya. Jadi sehingga kita dapat menghasilkan hasil yang optimal, antara lain adalah artificial IoT, Artificial Internet of Things gitu ya. Kemudian contohnya seperti machine learning ya, sudah banyak diletakkan misalkan tadi di ujung atau edge computing, kemudian kita akan mendapatkan data bersih yang dikirimkan ke pusat data machine learning. Jadi dari data tersebut bisa ada action atau tadi kebijakan yang bisa diputuskan dari data tersebut. Oke. Demikian materi kita tentang pengantar Internet of Things. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.